Halo guys, selamat datang di Calon Rebahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Vanguard. Film ini dirilis tahun 2020 yang disutradarai oleh Stanley Tong. Vanguard sendiri merupakan perusahaan profesional yang menyediakan jasa perlindungan dan para anggotanya merupakan mantan tentara yang ahli. Salah satu visi mereka adalah melindungi orang-orang tidak bersalah, dan film ini merupakan pengobat rindu bagi yang sudah lama tak berjumpa dengan Paman Jack. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Sebelum dimulai, persiapkan diri kalian dan rebahan. Film diawali di kota London. Hari itu London sedang ramai karena sedang ada perayaan Tahun Baru Cina. Terlihat seorang yang bernama Sin yang sedang membuka acara tersebut. Sementara itu ada dua pria yang sedang memantaunya dan terlihat memiliki rencana buruk kepadanya. Setelah pembukaan acara itu terlihat Sin dan istrinya sedang dikawal beberapa bodyguard dan mereka pun pergi. Dan dua orang pria yang sedang mengintainya mengikutinya. Sin adalah seorang pengusaha yang menyewa jasa Vanguard sebagai keamanannya. Tak lama dari itu anaknya bernama Freda meneleponnya. Freda memberitahunya jika dia sedang berada di Afrika. Ketika saat telepon berlangsung, tiba-tiba sinyalnya terputus. Dan tiba-tiba dua orang pria mulai mendekati Sin dan membunuh para bodyguardnya. Lalu mereka menculik Sin dan istrinya dari sana. Kemudian kita diperlihatkan sebuah kantor yang bernama Vanguard, yang dipimpin oleh Tang Huanting. Tak lama dari itu, Tang kemudian diberi kabar bahwa Tuan Sin telah diculik dan melumpuhkan pengawal yang disewa dari perusahaan tersebut. Tang pun langsung menghubungi Lei Zhenxiu dan Zhang Kaixuan yang merupakan pasukan khusus dari Vanguard yang kebetulan sedang tidak bertugas. Dikarenakan mereka sedang berada di sekitar kejadian, terpaksa mereka dihubungi oleh Tang dan memintanya untuk menyelamatkan Sin. Sementara itu, Sin yang tertangkap dibawa ke sebuah restoran. Di sini salah satu pemimpin penculik bernama Broto menanyakan di mana Sin menyembunyikan uang milik seorang pria yang menjadi rekan bisnisnya yaitu Omar. Sin pun kaget mendengarnya, yang dia tahu Omar sudah meninggal, tapi ternyata dia masih hidup. Karena Sin tidak menjawab, Broto mengancam akan menembak istri Sin. Sementara itu, Lei dan Kaixuan sudah berada di luar restoran. Karena hari itu mereka sedang libur, jadi tidak membawa senjata sama sekali. Dengan keahlian bela diri yang dimiliki, mereka pun tetap masuk untuk menyelamatkan klien mereka dan mulai melumpuhkan para penjaga yang berada di depan. Baku tembak pun terjadi antara mereka dengan para mafia tersebut. Di sini Kaixuan berusaha menyelamatkan istri Sin, sementara Lei berusaha menyelamatkan Sin yang merupakan klien mereka. Dalam pertarungannya, Lei tidak sengaja menjatuhkan lencana miliknya, yang membuat Broto mengetahui identitas mereka. Lalu Lei pergi ke atas gedung bersama Sin untuk menyelamatkan diri. Karena sudah terpojok, Lei dan Sin pun melompat dari lantai 3. Untungnya mereka berhasil selamat dan kabur dari pengejaran. Mereka pun kemudian bertemu di belakang gedung, di mana seorang wanita bernama Mia telah menunggu mereka. Dengan kemampuan menyetir yang handal, mereka pun berhasil pergi dari sana. Setibanya di kantor Vanguard, kemudian Tang mulai bertanya pada Sin, apa penyebab mereka menculiknya. Ternyata dulu Sin pernah bekerja sama dengan Maxim. Dia pernah berbisnis minyak dan artefak di Eropa. Dan ternyata Maxim ini adalah anggota dari Brotherhood. Sin yang tahu itu langsung memutuskan untuk berhenti, tapi dia sudah terlambat. Nah, dulu Sin ini ditugaskan mengumpulkan dana untuknya, untuk membeli senjata pemusnah massal. Jika tidak menurut, dia pun akan dibunuhnya. Waktu itu Sin pun melaporkannya ke polisi, dan 7 bulan yang lalu Maxim tewas dalam operasi militer. Tapi ternyata putra Maxim bernama Omar masih selamat, sehingga Omarlah yang menyewa geng Arctic Wolf, selain untuk membalas dendam dan juga untuk mendapatkan uang ayahnya kembali. Dan Sin pun meminta tolong pada Tang untuk menjemput anaknya di Afrika, yang takut anaknya juga akan diincar oleh mafia itu. Sin pun beralih ke benteng di Jiadebala. Kita akhirnya diperlihatkan oleh karakter Omar. Broto menghubungi Omar dan memberitahunya bahwa tim Vanguard telah menyelamatkan Sin.
Dan Omar pun meminta Broto untuk menangkap putrinya Shin agar Shin terpancing keluar. Cerita pun beralih ke Afrika. Tang, Lei, Kaishuan, dan Mia datang ke sana untuk menjemput Freda, putri dari Shin. Di sisi lain, Broto juga berada di Afrika. Dia meminta bantuan Tunda. Dia adalah salah satu pemburu terbaik di Afrika untuk memburu Freda. Dan pemburu itu juga kebetulan sedang akan berencana membunuh Freda, karena Freda selalu mengganggu pemburuannya, sehingga mereka akan bersama untuk mencari Freda. Sementara itu, Freda sedang bermain dengan singa Afrika. Freda merupakan seorang aktivis yang melindungi kegiatan hewan liar di Afrika. Tak lama dari itu, tim Vanguard pun datang dan menghampiri Freda untuk menjelaskan bahwa mereka adalah pengawal yang diutus oleh ayahnya dan meminta Freda untuk mengikuti mereka. Dan mereka pun terkejut atas kehadiran singa yang berada dekat dengan Freda. Dan dari kejauhan, para pemburu utusan Broto dan anak buahnya juga datang menghampirinya. Tanpa basa-basi, mereka langsung menembaki para Vanguard. Lei pun menjemput Freda dan berlindung di balik mobil. Dan terjadilah aksi saling tembak di sana antara tim Vanguard dan pemburu hewan utusan Broto. Melihat Lei yang sedang kesulitan, Freda pun menembakkan bius pada musuhnya. Namun bius tersebut justru mengenai Lei. Saat pria lain menangkap Freda, untungnya Tang melihatnya dan berkelahi dengan pria tersebut. Ketika sedang berkelahi, terlihat singa itu menghampiri mereka. Dengan kelucuan Tang pun, dia selamat dari singa itu. Dan mereka pun segera pergi dari sana. Tapi karena dikejar oleh pemburu dan Broto, mereka terpisah menjadi dua. Tang, Kaishuan, dan Mia bersama Juma yang sedang mengalami luka tembak, sementara Lei bersama Freda. Tak lama dari itu, Tang dan Mia berusaha mencari Lei dan Freda. Yang menurut informasi Vanguard pusat, mereka lari menuju ke tengah hutan. Sementara Kaishuan pergi ke rumah sakit membawa Juma. Di sana Freda membawa Lei ke atas rumah pohon, di mana Lei yang masih pingsan yang diakibatkan oleh bius tersebut. Dan mereka pun bermalam di sana. Ketika pagi hari, Lei pun terbangun. Dan Lei melihat keinginan buruh cendrawasih menggunakan teropong. Dan tak sengaja melihat para geng itu sudah berada di sekitar sana. Kemudian mereka pun bergegas pergi dari sana. Di saat bersamaan, Tang sudah berada di sana, di mana dia dan Mia dengan cepat menghadapi beberapa musuh dari mereka. Tiba-tiba Lei dan Freda datang menjemput mereka dan segera pergi dari lokasi tersebut hingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Beberapa saat kemudian mobil Freda jatuh ke jurang. Untungnya mobil tersebut dapat dikendalikan di sungai. Ternyata para pemburu dan Broto sudah mempersiapkan jet ski dan boot untuk mengejar mereka. Dan terjadilah perkelahian antara mereka. Mia yang menghadapi mereka pun jatuh ke sungai. Sementara Lei yang sedang menyelamatkan Freda harus berhadapan dengan Broto. Dan Broto berhasil memukul Lei sampai tidak sadarkan diri, hingga membawa Lei dan Freda pergi. Sementara itu, Tang yang melihat Mia terjatuh langsung mengambil jet ski lawan untuk menyelamatkannya. Pada akhirnya membuat mereka terperangkap di bebatuan, hingga akhirnya bantuan pun tiba. Keesokan harinya di kantor Vanguard, mereka mendengarkan sebuah rekaman yang dikirim oleh Omar, di mana Omar meminta aset milik ayahnya yang disembunyikan oleh Shin, dan menukarkan itu dengan Freda dan Lei yang sedang disandra oleh mereka. Para Vanguard pun langsung mempersiapkan persenjataan mereka untuk menyelamatkan Lei dan Freda, dan melakukan pertukaran itu dengan aset yang dimiliki Shin. Dengan segala persiapan mereka pergi ke Jeidabala, yaitu tempat yang dijadikan markas oleh Omar. Tapi sebelum itu, Tang meminta bantuan penduduk sekitar yang bernama Abati. Dia merupakan kepala desa terbaik di sana. Namun, Abati hanya bisa membantu menyusupkan Mia melewati pintu utama benteng itu. Dan anggota Vanguard lainnya melewati rute yang tidak dijaga oleh mereka. Dan mereka pun berhasil menyusup dengan kamera canggih berwujud hewan. Tim Vanguard pun berhasil mengambil gambar dan markas milik Omar dan mengetahui keberadaan Lei dan Freda yang sedang disandra oleh Omar. Tiba-tiba Broto ingin berbicara dengan Lei. Ternyata Broto tertarik dengan kemampuan Lei dan berusaha merekrutnya. Dia menawarkan dengan bayaran yang sangat besar, tapi dengan cepat Lei menolaknya. Broto yang marah dengan jawaban Lei akhirnya memasangkan rompi berisi bom ke tubuh Lei. Setelah Broto bertemu dengan Omar, dia memberitahu jika para Vanguard setuju dengan pertukaran tersebut. Mereka juga yakin bahwa tim Vanguard akan mengirimkan beberapa anggotanya untuk menyusup ke benteng, hingga akhirnya mereka meningkatkan keamanan di markasnya.
Malam harinya, Abati pun berhasil menyusupkan Mia yang sedang menyamar melewati pintu gerbang utama benteng itu. Sementara anggota Vanguard lainnya menyusup melewati saluran pembuangan dan memasang bahan peledak di sana. Keesokan harinya, Tang datang bersama Shin sesuai kesepakatan pertukaran. Terlihat tempat itu pun dijaga dengan sangat ketat oleh anak buahnya Omar. Sementara itu, para Vanguard yang sudah menyusup semalam pun mulai melumpuhkan beberapa penjaga dan mencari lokasi keberadaan Lei dan bersiap di posisinya untuk penyerangan. Di sisi lain, Shin membawa koper dan diserahkan ke Omar. Ternyata itu hanyalah daftar aset-aset milik ayahnya Omar. Dan Shin pun berkata bahwa aset yang lain disembunyikan di suatu tempat oleh ayahnya. Dan Shin pun berniat akan mengantarkannya ke sana. Tang kemudian diberikan handphone yang menunjukkan Lei sedang terperangkap dengan rompi berisi bom. Karena janjinya tak ditepati, Omar pun marah dan meminta anak buahnya untuk membunuh Freda. Dan disitulah Tang memberikan isyarat untuk memulai rencana penyerangan. Para Vanguard yang sudah bersiaga mulai menembaki penjaga dan membidik Omar, hingga Omar pun merintahkan anak buahnya untuk meletakkan senjata mereka. Sementara anggota Vanguard yang berada di dalam pun terus berusaha menyelamatkan Lei. Di sana Lei tidak dapat bergerak karena menginjak ranjau pegas yang bisa meledak jika dia tinggalkan. Dan Omar pun berusaha kabur dan menyuruh menutup semua gerbang. Terjadilah baku tembak di antara mereka. Di sisi lain, Kai Xuan masih berusaha menyelamatkan Lei sebelum bomnya meledak dan dilindungi oleh tim Vanguard lainnya. Ketika akan menjinakkan ranjau, Kai Xuan pun menggunakan caranya untuk menyelamatkan Lei, dan mereka pun akhirnya selamat. Di sisi lain, beberapa tim Vanguard pun tertembak. Mia yang sedang menyamar pun berhasil menyelamatkan Freda dan membawa Freda pergi dari sana. Abati pun berhasil mengelabui anak buah Omar hingga membawa kabur mobil mereka. Mobil itu pun disiapkan untuk menjemput tim Vanguard. Namun, banyaknya musuh membuat mereka kesulitan untuk masuk pada mobil itu. Ketika semua hampir berhasil masuk ke dalam mobil, Kai Xuan pun tertembak. Dan musuh menembakkan sebuah basoka yang membuat Kai Xuan terkubur di dalam reruntuhan. Kemudian, Lei akan menyelamatkan Kai Xuan dan berhasil memasukkannya ke dalam mobil. Shin yang melihat kondisi yang semakin memburuk, dia lalu menyerahkan diri dan meminta para Vanguard pergi bersama putrinya, hingga akhirnya mereka pun pergi tanpa Shin. Dan di sini Lei masih berusaha untuk menyelamatkan Kai Xuan, hingga akhirnya dia pun sadar, dan akhirnya para Vanguard berhasil keluar dari benteng tersebut dan membuat mereka kembali tersenyum karena Kai Xuan kembali sadar. Tak lama dari itu, Freda pun mulai memikirkan ayahnya lagi. Dan Tang pun berusaha untuk menenangkan Freda dan berjanji akan menyelamatkan ayahnya. Di sisi lain, Shin sedang diinterogasi oleh Omar dan menemukan alat pelacak di tubuhnya. Omar menanyakan di mana emas-emas itu berada, dan Shin mengatakan kalau semua emasnya berada di Dubai dan akan mengantarkannya ke sana. Shin pun berpindah ke kota Dubai. Tang beserta para Vanguard pun pergi menemui kepala kepolisian Dubai dan memberitahu bahwa ada emas bernilai sekitar ratusan juta dolar yang sedang diincar oleh Omar dan itu berada di Dubai. Rencananya emas-emas itu akan dipakai untuk membeli senjata pengusaha massal pada Joseph, di mana dia adalah pengedar senjata terbesar di Timur Tengah dan mereka harus menghentikan transaksi itu. Di sana terlihat kepolisian Dubai sedang mengawasi dari anggota mereka. Namun di sini tim Vanguard tidak boleh membawa senjata karena status mereka hanya membantu dan konsultasi dalam kasus itu. Beberapa hari kemudian Omar dan anak buahnya serta Shin sampai ke Dubai dan terlihat mereka sedang melihat tayangan TV yang memberitakan tentang kedatangan Kapten Greg dengan kapal induknya. Dan di sana terungkap bahwa sebenarnya Omar berniat balas dendam kepada Kapten Greg yang bertanggung jawab atas kematian ayah Omar. An eye for an eye, Mr. Dos! Mereka pun tiba di pelabuhan, dan para anggota kepolisian bersiap menggagalkan transaksi mereka yang dibantu oleh tim Vanguard. Lalu Shin membawa Omar ke sebuah bengkel, diikuti juga dengan Joseph si pedagang senjata itu. Kemudian Shin membuka pintu dan memperlihatkan mobil-mobil mewah berlapis emas yang akan ditukar dengan senjata canggih milik Joseph.
Joseph yang sepakat pun memberi Omar senjata pemusnah massalnya. Dia memberikan sebuah pengendali dan memberitahunya senjata itu bisa memusnahkan apa saja dari jarak 20 km. Untungnya tim Vanguard sempat membajak handphone milik anak buah Joseph, sehingga kepolisian Dubai bisa mengabarkan kapal induk yang akan diserang oleh Omar untuk bersiap jika terjadinya serangan. Tiba-tiba di luar polisi menggerebek bengkel tersebut. Omar yang mengetahuinya langsung mengaktifkan senjata berteknologi tinggi tersebut dan menembakkannya ke arah kapal induk. Omar beserta anak buahnya pun kabur dengan mobil-mobil emas itu. Joseph yang berada paling belakang kemudian terjebak dan tertangkap oleh kepolisian Dubai. Namun rencana untuk menembak kapal induk US itu gagal, karena kapal induk berhasil menahan tembakan dan senjata itu berhasil dihancurkan. Di sisi lain, Mia berhasil menangkap anak buah Omar. Dan Omar yang sedang dikejar pun berhasil dipojokkan, tapi dia tidak pernah menyerah, hingga menabrak beberapa mobil sampai masuk ke sebuah mall, yang disusul oleh Lei dan juga Freda. Dan mobil Omar pun jatuh dari lantai 2, dengan Sin sebagai sandera mereka untuk melarikan diri. Kemudian Lei dari belakang mulai menyergap Proto dan melumpuhkannya. Sementara Tang terlihat bertarung melawan Omar, dan Omar jatuh ke kolam ikan hiu. Dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan Sin dan bertemu kembali dengan anaknya. Lalu berita pun menyiarkan tentang serangan yang terjadi pada waktu itu, dan penangkapan Omar pun disiarkan juga. Kemudian di malam harinya, tim Vanguard diundang dalam penyelenggaraan Hari Raya Tahun Baru Cina di Dubai, bersama kepolisian Dubai yang berada di sana. Dan film pun berakhir. Nah, begitulah alur cerita dari film Vanguard ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang maksimal. Silakan komentar untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Salam rebahan.